selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menemani istirahat Anda malam hari ini, kami sajikan 3 informasi terkini yang pastinya menarik untuk Anda simak. Informasi pertama kita awali dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menggerakkan pelayanan inovasi deteksi TBC dengan mobile screening. Menurut Pemkot Yogyakarta, penyakit TBC sama seperti COVID-19 yang mana orang terinfeksi tidak menampakkan gejala. Bergeser ke Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyiapkan truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah rawan bencana kekeringan. Menurut data BPPD, setempat ada 40 desa rawan mengalami kekeringan. Informasi terakhir, saya mau mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat budidaya maggot atau belatung di Medan, Sumatera Utara. Usaha budidaya tersebut dapat membantu perekonomian di tengah pandemi COVID-19 dengan omset jutaan rupiah per bulannya. Langsung saja pemirsa, kita simak tayangan selengkapnya berikut ini. Penyakit tuberkulosis atau TBC sejatinya lebih berbahaya dari COVID-19. Indonesia sendiri, menurut WHO, pada tahun 2020 menempati urutan kedua kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Kementerian Kesehatan mencatat ada 860.000 penderita TBC yang terdeteksi. Namun yang belum teridentifikasi sekitar 47%. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi saat meninjau pelayanan inovasi deteksi dini TBC dengan mobile screening di Kecamatan Margangsan, Kota Yogyakarta pada Jumat 3 September. Muhadjir berpendapat TBC perlu diwaspadai lantaran menjadi fenomena gunung es di mana salah satu anggota keluarga terkena TBC, maka keluarga sekitarnya berpotensi terinfeksi TBC. TBC seperti juga COVID-19, di mana orang yang terinfeksi tidak bergejala atau OTG. Angka kematian akibat TBC di Indonesia lebih tinggi dibanding angka kematian yang disebabkan COVID-19. Pelacakan terhadap TB di Kota Jogja dan beliau tadi sudah melaporkan, sudah ada pemetaan, ada zona merah TB, ada zona kuning TB. Dan nanti semoga ketika dipetakan kita bisa fokus ke wilayah-wilayah yang memang sangat potensial terjadi perkembangbiakan TB di suatu tempat. Karena itu dengan adanya tracing begini itu bisa menjadi kita bisa lebih tahu secara persis karena bisa termasuk mereka yang tidak bergejala bisa terekam. Menko PMK Muhadjir Effendi juga berpesan untuk waspada terhadap penularan TBC, terutama wilayah-wilayah padat penduduk dengan sanitasi buruk serta akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi mencatat ada 40 desa di 10 kecamatan di wilayahnya yang rawan mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Di antaranya Kecamatan Beringin, Kasreman, Padas, Ngawi, Bitu, Gedung Galar, Widodaren, Mantingan, dan Kecamatan Karanganyar. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko pada Jumat 3 September mengatakan pihaknya sudah memetakan daerah-daerah yang rawan bencana kekeringan, serta meminta pihak desa terkait untuk menyiapkan tempat penampungan air bersih. Sehingga lanjut Wabub, BPBD bisa langsung mendistribusikan air bersih ke satu titik, kemudian berpindah ke titik-titik yang lain. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, dalam satu hari truk tangki bisa mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa. BPBD sudah mulai kita siagakan untuk bencana kekeringan tersebut. Nanti bekerja sama dengan PDAM untuk dropping di titik-titik desa yang berpotensi kekeringan. Tapi di masing-masing desa tersebut sudah ada tempat untuk penampungan sehingga masyarakat bisa langsung menuju ke tempat penampungan tersebut. Sebagaimana diketahui, sebagian wilayah Kabupaten Ngawi merupakan bukit kapur sehingga sangat rawan mengalami kekeringan. Guna mengatasi bencana tersebut, pemerintah telah menjalankan program PAMSIMAS atau program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang menyiapkan tandon air di sejumlah desa rawan bencana kekeringan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selain terbukti efektif membersihkan sampah rumah tangga yang kerap menimbulkan bau tak sedap, maggot atau belatung
juga telah membantu perekonomian satu keluarga di kawasan Jalan Asani Mutalib, Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk bertahan pada masa sulit penyebaran COVID-19. Dengan siklus waktu budidaya yang cepat, larva yang berasal dari telur lalat tentara hitam atau black soldier fly ini mampu mendatangkan keuntungan jutaan rupiah per bulannya oleh Baim selaku kepala rumah tangga. Di pekarangan rumah yang dijadikan tempat budidaya maggot pada Jumat siang 3 September, Baim menjelaskan, biaya untuk merawat belatung atau ulat ini relatif murah, karena cukup diberikan makanan organik sisa berupa buah-buahan atau sayuran. Dirinya bersama istri cukup menghaluskan makanan sisa tersebut agar lebih cepat dimakan atau diurai oleh larva hingga menjadi ulat dari lalat hitam yang dipeliharanya. Ribuan ulat yang dibudidayakan ini bernilai ekonomis tinggi karena bisa dijual dari Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Dengan memanfaatkan sisa limbah makanan manusia yang menjadi pakan ulat maggot, dirinya juga bisa membantu lingkungan sekitar dari bau tak sedap dan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang membusuk. Maggot ini semuanya bisa, Bang. Dari lalatnya kita budidaya menghasilkan telur, telurnya itulah yang kita kembangkan menjadi ulat yang bisa nilai ekonomisnya dari telur itu tadi. Nah, untuk lalat sendiri? Untuk lalat sendiri itu dia hanya memproduksi, membudidaya, memperkembangkan aja. Nah, jadi siklusnya itu hanya pembibitan lalat. Sementara itu, seorang peternak burung dan ayam Desrin Pasaribu merasa terbantu dengan membeli ulat maggot karena bisa dijadikan pakan ternak yang kaya protein, sehingga hewan peliharaannya bisa lebih cepat berkembang biak dan kesehatannya lebih terjaga. Maggot sangat membantu para peternak untuk memelihara burung. Di samping makanan burung, dia juga menggemukkan. Jadi peternaknya juga sangat terbantu ya, dalam sisi penjualan ulat maggot, dan yang paling beruntung adalah pemelihara burung pada umumnya. Banyaknya permintaan ulat maggot dari para peternak burung dan ayam membuat Baim dan keluarganya bisa bertahan di tengah aktivitas ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan Kilas Nusantara hari ini. Selalu jaga kesehatan Anda terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Selamat malam dan sampai jumpa.